Samas 1 November 2022, ucapan bahagia dan peringatan. Shalom keluarga damai. Selamat berjumpa kembali lewat sapaan damai sejahtera Selasa 1 November 2022 dengan tema ucapan bahagia dan peringatan. Melalui Samas ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan tuntunan dari-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 6 ayat 20 hingga 31 yang berbunyi demikian. Ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada suatu hari beberapa tahun lalu, seorang jemaat gereja sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit karena sakitnya yang berat. Terjadilah sebuah pembicaraan antara dirinya dengan orang-orang yang membesuknya. Pembicaraan itu didominasi oleh suara sang pasien. Bukan nuansa sedih dan murung di kamar itu, namun suasana gembira mengiringi cerita-cerita pergumulannya yang penuh dengan pengharapan yang tercipta di kamar itu. Sang pasien mensiarkan keyakinannya akan keselamatan dari Allah yang akan membawanya ke surga jika nanti dia berpulang menemui Sang Penciptanya. Dia tetap berbahagia dalam sakitnya karena keyakinannya dan percaya kepada Yesus tidaklah salah, dan itu menguatkan dirinya. Para pembesuk yang awalnya datang untuk menghibur sang pasien, tetapi malah dikuatkan imannya atas keselamatan dan penebusan dosa oleh cerita-cerita dari sang pasien. Cerita ini menunjukkan bahwa karena iman dan pengharapannya, seseorang bisa berbahagia dalam keterbatasan atau kondisi hidupnya yang tidak sedang baik-baik saja.
warga damai dalam Kristus. Firman Tuhan di atas mengajarkan sesuatu yang sulit, sebuah kontradiksi hidup yang harus menjadi jalan hidup orang Kristen. Orang biasanya berbahagia jika dia berkecukupan, sehat, kenyang, dan dihargai orang lain. Namun Yesus selalu mengajarkan kita sebaliknya, untuk berbahagia walaupun kita miskin, lapar, menangis, dibenci dan ditolak orang lain. Sepertinya Yesus ingin mengajarkan pada kita dan ingin meminta kita meneladani kontradiksi hidupnya. Allah yang maha tinggi turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Allah yang suci dan diurapi mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sebagai orang berdosa yang telah ditebus oleh kematian Yesus, kebangkitannya meyakinkan bahwa Allah kita hidup dan berkuasa atas kematian. Allah kita maha kaya karena Dia sang pencipta dan pemilik alam semesta ini. Jadi, mengapakah kita takut? Mengapakah kita tidak mampu berbahagia hanya karena kita lapar, sakit, berkekurangan, dan dihina orang lain? Tidak cukupkah bagimu kasih karunia dan pemeliharaan dari Tuhan hingga saat ini pada diri kita? Keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Seperti cerita tentang pasien yang malah menguatkan pembesuknya, seseorang yang berbahagia mengatasi semua masalah hidupnya saat di dunia ini karena dia memiliki keyakinan dan jaminan keselamatan dan penebusan atas dosa-dosanya. Dia memiliki pengharapan atas janji Tuhan. Dia memahami maksud Tuhan bahwa semua yang terjadi atas izin Tuhan dan untuk kebaikan hidupnya. Dia berbahagia karena mampu mensyukuri berkat dan kebaikan Tuhan saat dia masih sehat, berkecukupan, kenyang, dan dipuji orang lain. Dia pernah merasakan senang, kemudahan, dan berkelimpahan sebelum hari ini dia harus menghadapi permasalahan hidup yang kontradiktif, penuh dengan penderitaan. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengingat kebaikan dan penghiburan dari Tuhan saat kita menghadapi keterbatasan maupun kekurangan hidup. Banyak janji penghiburan dan kebaikan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab untuk menopang kita yang hidup dalam penderitaan. Sukacita dan kebahagiaan Dia janjikan asal kita mampu bersyukur dan melihat pekerjaan besar yang Tuhan telah lakukan atas diri kita. Marilah kita terus mencari kebaikan-Nya melalui doa dan firman Tuhan, agar kita tahu dan kuat bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kita dalam kondisi apapun. Marilah kita bertekun dalam pelayanan dan kesaksian kita sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya, bahwa keselamatan yang Allah berikan itu nyata dan kekal. Marilah kita rajin memperlakukannya agar kita kuat dan bisa berbahagia dalam situasi apapun. Terlebih, rasa bahagia itu bisa menguatkan saudara seiman dan bahkan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang belum percaya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dan penyertaan dalam hidupku. Ajarkan kami tidak takut dan tetap bahagia dalam kondisi apapun yang kami alami dalam hidup ini. Kuatkanlah kami yang dalam kondisi miskin, lapar, dan dihina orang, kami bisa tetap menjadi saksi-Mu dan menguatkan sesama yang percaya maupun yang tidak percaya, karena Engkau menopang dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Tuhan Yesus memberkati.